Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzatul Khairunisa dari Prodi Pendidikan Matematika akan membahas beberapa soal fisika, yaitu tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Saya akan membahas tentang soal nomor 1, yaitu kapal laut atau motor boat bergerak ke depan karena adanya baling-baling yang mendorong air ke belakang. Jelaskan mengapa dorongan air ke belakang menghasilkan gaya dorong ke depan pada kapal dan motor boat. Peristiwa yang sama terjadi pada mesin roket. Roket bergerak ke depan karena adanya pelepasan gas yang sangat kencang ke arah belakang. Penjelasannya yaitu dorongan air ke belakang menghasilkan gaya dorong ke depan pada kapal motor boat dikarenakan adanya hukum Newton yang ketiga. Begitupun dengan peristiwa yang sama terjadi pada mesin roket. Roket bergerak ke depan karena adanya pelepasan gas yang sangat kencang ke arah belakang. Dalam hukum 2 dan hukum 1 Newton dijelaskan bahwa jika sebuah benda diberi gaya, maka benda tersebut akan berpindah tempat. Semakin besar gaya yang diberikan akan menentukan seberapa jauh benda bergerak, dan benda akan berusaha mempertahankan posisinya. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan bergerak lurus beraturan. Maka hukum ketiga Newton ini berbunyi, gaya aksi dan reaksi dari dua benda itu memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B juga akan memberi gaya sebesar min F kepada benda A. F dan min F itu memiliki besar gaya yang sama, namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi dan reaksi. Dengan F disebut aksi dan min F adalah reaksinya. Jadi hukum 3 Newton menjelaskan bahwa jika suatu benda mendapatkan sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengirimkan gayanya yang berlawanan arah dengan kekuatan yang sama besar kepada sumber gaya tersebut. Jika disederhanakan, maka hukum 3 ini mempunyai syarat sebagai berikut, yaitu besar gayanya sama, arahnya berlawanan, dan bekerja pada benda yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas soal nomor 3. Ketika kalian ke pantai, kalian sering melihat orang bermain istana pasir. Jika pasir yang digunakan adalah pasir kering, maka istana pasir yang bisa dibuat tidak terlampaui tinggi. Istana yang tinggi dapat dibuat dengan menggunakan pasir basah. Namun, jika istana yang sudah dibuat terendam air, maka istana yang tinggi tersebut ambruk. Bisakah kalian jelaskan mengapa demikian? Kaitkan jawaban kalian dengan gaya tarik antar butir pasir. Penjelasannya, menurut saya, butir-butir pasir yang sudah dibuat itu memiliki gaya tarik-menarik yang lebih besar dikarenakan jarak antar partikelnya yang kecil. Namun, jika ada ombak akan menyebabkan jarak antar molekulnya besar dikarenakan adanya air yang membawa butir-butir pasir menjauh sehingga memperkecil gaya tarik-menarik yang terjadi. Selanjutnya, kalau kita buat gunung pasir dengan pasir yang kering, maka kemiringan gunungnya tidak besar. Tetapi jika menggunakan pasir basah, maka kita akan membuat gunung pasir yang lebih terjal. Ada sudut maksimum kemiringan yang membuat gunung pasir stabil. Jika sudut kemiringan lebih besar daripada sudut kritis, maka terjadi longsor. Untuk menentukan sudut kritis gundukan pasir, kalian tumpuk saja pasir yang cukup banyak hingga membentuk gunung. Sudut kritis adalah sudut kemiringan lereng gunung pasir yang kita buat. Jika kalian sulit mendapatkan pasir, kalian dapat menggunakan beras, kacang, atau butiran apa saja. Kalian akan mengamati bahwa beberapa pun banyak kalian tumpuk, maka sudut kemiringan lerengnya juga selalu konstan. Selanjutnya, pasir kering itu memiliki sudut kritis yang kecil. Pasir basah memiliki sudut kritis yang besar. Namun, jika pasir mengandung kelebihan air, maka butiran pasirnya tidak bisa membentuk gunung karena mengalir terbawa air. Peristiwa longsor tebing memiliki kaitan dengan fenomena ini. Misalkan, sudut kritis pasir kering adalah 0 derajat. Ketika pasir sedikit dibasahkan, maka akan ada tambahan gaya tariknya antar butir pasir akibat adanya lapisan air di permukaan.
Ada gaya adhesi antara air dengan permukaan dua butir pasir yang bersentuhan sehingga muncul tambahan gaya tarik pada butir pasir. Tambahan gaya tersebut menaikkan suhu kontak. Sekian penjelasan soal fisika dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.